sontak aku terkejut. Mengingat malam tadi begitu riuh dan ramai suara mengobrol di rumah sebelah. Berarti yang semalam rame di sebelah itu? Pasti mereka lagi, sengaja mengganggu. Tak ku ceritakan tentang kejadian-kejadian di rumah kontrakan ini pada Bei Nenah, termasuk kejadian tadi malam, khawatir mereka ketakutan. Suatu saat mereka akan tahu juga soal ini, asal bukan dari mulutku saja. Sepulang mengantarkan anaknya ke sekolah yang baru di kampung ini, Bei Nenah mampir ke rumahku. Dia bercerita kisah hidupnya, mereka pindah ke sini ikut tawaran Bu Bambang, karena masih bersaudara dengan keluarga Bu Bambang biarpun bukan saudara dekat. Suami Bei Nenah di PHK, mereka tak sanggup lagi bayar kontrakan di Tasik. Sebelum menikah dengan Mang Tatang, Bei Nenah sudah yatim piatu. Keluarga Mang Tatang tak pernah suka pada Bei Nenah. Apalagi setelah kematian orang tuang Mang Tatang, saudara Mang suaminya itu tak pernah peduli. Ditambah lagi Bei Nenah yang tak kunjung memiliki anak, makin menjadi hinaan pada mereka. 10 tahun menikah, mereka berusaha memiliki keturunan, ikhtiar berobat ke sana kemari. Sampai Mang Tatang rela menggadaikan rumah warisan pada saudaranya. Dikarenakan sudah sangat lama, Mang Tatang tak mampu menebus rumahnya, saudaranya meminta untuk dilepas saja, rumahnya dibeli dengan harga yang tak layak dengan harga pasar. Penantian 10 tahun mereka akhirnya tak sia-sia, lahirlah Ani yang sekarang usianya 9 tahun. Mereka tetap bersyukur biarpun sudah tak memiliki apa-apa, tapi ada Ani yang menjadi pelipur lara. Harta bisa dicari, ketika mati harta tak bisa dibawa, tapi doa anak saleh-salehah akan jadi penolong di akhirat kelak. Akhirnya mereka mengontrak sana-sini. Hingga mereka sampai di kampung ini, berkat pertolongan Bu Bambang. Itu pun mereka harus merelakan motor satu-satunya harta yang tersisa. Tak terasa air mata ini ikut mengalir mengiringi cerita Bei Nenah. Aku hanya mampu mengusap punggungnya dan memberikan semangat. Lalu, bagaimana jika Bei Nenah mengalami juga hal yang kualami di rumah ini? Mereka akan pindah kemana dengan keadaan sangat kesusahan saat ini? Hatiku mulai bimbang, kasihan mendengar kesulitan mereka. Datang ke sini dengan sejuta harapan, tapi entah apa yang akan mereka lakukan jika terganggu oleh mereka yang selama ini menggangguku. Mendengarkan cerita dan kisah hidup suami istri yang malang, aku mengatakan pada suami agar membantunya mencarikan pekerjaan untuk bekal mereka melanjutkan hidup selama di sini. Membantu secara materi kami tak bisa, cuma dukungan moral dan doa yang bisa kami berikan. Akhirnya Mang Tatang diajak ikut bekerja di tempat kerja suamiku. Suami Bei Nenah yang semula buruh pabrik, kini harus mau kerja apa saja demi menafkahi anak istrinya. Walaupun Mang Tatang selalu berkata tidak punya pengalaman atau keahlian sama sekali di bidang bangunan, tapi suamiku sedia mengajarkan. Bei Nenah berkali-kali mengucapkan terima kasih padaku dan suami, dia sangat bersyukur suaminya bisa bekerja kembali. Hidup di tempat baru, bukan mudah untuk memulai apalagi serba kesulitan. Mang Tatang tak punya motor, setiap pagi saat berangkat kerja akan diajak suamiku, pulang pergi. Begitupun kalau pulang mereka akan sama-sama. Aku cukup lega, karena suamiku ada teman di jalan. Kalau kebetulan lembur, mereka tetap pulang. Suamiku tak merasa takut pulang malam, karena kali ini ada Mang Tatang yang menemani. Kedatangan mereka jadi berkah untukku yang selalu merasa kesepian ditinggal suami untuk lembur, kali ini lembur sekalipun Arofik tetap pulang. Aku tersentak terbangun dari tidur, dari luar terdengar suara yang mengetuk pintu setengah digedor sambil teriak memanggil. "Neng, punten Neng. Kang, assalamualaikum, Kang." Sambil pintu itu terus digedor dengan kuat. "Ah, bangun. Itu siapa yang gedor pintu?" Aku membangunkan suami. "Siapa?" tanya Arofik dengan mata merah dan linglung. Mendengar gedoran pintu, suamiku bergegas bangun tanpa menungguku bicara. Aku mengikuti. Dibukanya pintu, berdiri Mang Tatang dengan tangan gemetar, wajahnya penuh rasa khawatir dan kepanikan. "Waalaikumsalam. Ada apa, Mang?" "Tolong, Kang. Ani, Kang." "Ani?" Suara Mang Tatang bergetar. "Ani? Ada apa sama Ani?"
Ayo, Kang, tolong lihat Ani. Kami pun berhambur menuju rumah Mang Tatang. Di sana terlihat Bei Nenah yang terisak sambil mendekap Ani. Anak itu kejang. Ani, kenapa, Bei? Aku duduk sebelah Bei Nenah dan bertanya apa yang terjadi. Kejang, Neng. Bibi tahu penyebabnya apa? Apa Ani makan sesuatu atau punya riwayat kejang sebelumnya? Bibi nggak tahu kenapa, tapi Ani nggak pernah begini, dia anak yang sehat. Bei Nenah menggeleng sambil terisak. Mereka tak tahu kenapa Ani tiba-tiba kejang. Pagi Ani sehat-sehat saja. Badannya juga nggak demam, tadi Bibi terbangun, karena badan Bibi seperti ada yang menendang. Pas Bibi bangun, ternyata Ani kejang dengan mata terbelalak. Bei Nenah bercerita awal mula kejadian pada anak mereka. Aku melirik jam dinding di rumah Bei Nenah, sudah pukul 1 dini hari. Menoleh pada suami dan Mang Tatang, mau bagaimana selanjutnya? Kita sekarang gimana, Mang? Apa mau ke dokter aja? Tapi nggak mungkin kalau naik motor dengan keadaan Ani begini, tanya suamiku menunggu keputusan Mang Tatang. Apa kita bawa ke rumah sakit saja ya? Mang Tatang malah balik bertanya. Dia kebingungan. Iya, Mang, kita minta bantuan warga saja, kita bawa Ani ke rumah sakit. Ani tak berhenti kejang, matanya terbeliak dan membulat besar seperti melihat hal yang menakutkan. Ibunya terus menangis sambil mendekap gadis kecil 9 tahun itu. Warga kampung mulai berhamburan ke rumah Bei Nenah, mungkin terbangun mendengar kami yang berisik. Salah satu warga mengajak ke rumah Pak RT, untuk meminjam mobilnya agar mudah membawa Ani ke rumah sakit. Aku, suami dan beberapa warga ikut ke rumah sakit mengantar Ani. Bei Nenah masih terus menangis mendekap anak semata wayangnya. Susah payah ia membesarkannya dengan perjuangan dan air mata, wajar jika kejadian ini sangat melukai hatinya. Melihat hal itu hatiku terenyuh, ikut menangis dan memandang suamiku yang duduk di dekatku. Arofik mengusap lenganku dan memeluk. Karena perjalanan yang begitu jauh, lama untuk sampai di rumah sakit. Semua sudah khawatir, takut ada apa-apa yang terjadi dengan Ani. Untungnya anak itu sudah tak kejang lagi, badannya lunglai dan lemas. Masih tetap didekap Bei Nenah penuh sayang. Sampai di rumah sakit, tak langsung melakukan tindakan, karena tengah malam tak ada dokter jaga, hanya ada perawat. Setelah dokter dihubungi, barulah Ani diperiksa. Kami semua hanya menunggu di luar. Ketika keluar ruangan, dokter terlihat bingung. Anak ibu sudah ditangani, tapi menurut pemeriksaan dia baik-baik saja. Jadi besok harus menjalankan pemeriksaan lanjutan untuk mengetahui penyebab Ananda kejang, anehnya juga nggak panas, tutur dokter memberi kabar pemeriksaan Ani. Tapi anak kami nggak apa-apa, kan, dokter? Tanya Bei Nenah. Kami belum tahu, besok saja kita periksa secara menyeluruh. Hanya itu yang dikatakan dokter. Bei Nenah menyuruhku dan suami pulang, karena besok Arofik harus kerja. Mang Tatang terpaksa libur, harus menjaga Ani. Kalau gitu, kami pulang dulu, Bei. Kalau Ani masih harus dirawat, nanti gantian jaga sama aku, Bei. Iya, Neng, terima kasih banyak. Neng, kalau bisa, tolong ke rumah Bu Bambang, pinjamkan uang untuk Bibi, kami nggak punya banyak simpanan buat biaya Ani nanti, ungkap Bei Nenah bersedih. Soal itu nggak usah khawatir, biar kami bantu, tapi mungkin nggak banyak, nanti kekurangannya baru pinjam ke Bu Bambang, saran suamiku. Simpanan kami memang tak banyak, tapi untuk biaya Ani rasanya cukup. Kami pamit dan mendoakan semoga Ani lekas sembuh. Warga lain yang ikut ada yang pulang, ada juga yang menginap menemani Bei Nenah. Bersyukur memiliki tetangga yang peduli sekitar, bahu-membahu saling membantu. Malah Pak RT sendiri mengatakan akan menggalang dana dari warga untuk membantu pengobatan Ani. Hanya 1 hari 1 malam saja Ani dirawat, mereka sudah pulang dari rumah sakit, terlihat Mang Tatang yang menggendong Ani. Tadinya aku akan berangkat untuk aplusan, tapi mereka sudah pulang sebelum aku berangkat. Aku menghampiri dan ikut masuk ke rumah Bei Nenah bersama warga yang juga menyambut kedatangan Ani. Dokter bilang apa, Bei? Kok Ani udah pulang?
Kulihat Ani masih terkulai di pangkuan Mang Tatang. Bei Nenah tak menjawab pertanyaanku, dia terduduk lesu, malah menangis sesenggukan berhambur ke pelukanku. Mang Tatang meminta agar Ani dibaringkan di ruang depan saja. Bei Nenah menggelar kasur lantai seadanya, karena di kamar sempit. Warga kampung kembali mengerumuni rumah Mang Tatang, ingin tahu apa yang terjadi dengan anak itu di rumah sakit. Kata dokter Ani nggak ada penyakit, pemeriksaan semua normal. Untuk hasil pemeriksaan menyeluruh nunggu keluar hasilnya 3 hari. Mang Tatang mulai bercerita, mereka disuruh pulang setelah mendapat hasil laporan, karena tak ditemukan penyakit di tubuh Ani. Tak ada penyakit? Tapi tubuh Ani begitu terkulai lemah sampai kejang. Aneh. Warga pun mulai heboh dengan cerita rumah kontrakan ini, saling berbisik dan riuh bercerita sesama sendiri. Mungkin rumah ini ada hantunya. Iya, sepertinya rumah ini angker, tiap yang ngontrak pada kabur, nggak pernah lama. Itu yang pernah ngontrak di sini juga, katanya sakit sampai sekarang nggak sembuh-sembuh. Masa sih? Seremnya kalau gitu. Para warga saling bersahutan, menceritakan keanehan rumah kontrakan ini. Aku yang sedari tadi mendengarkan, tak tahu harus berkata apa. Hanya diam mematung mengingat segala kejadian yang kualami di sini. Kasihan juga pada Bei Nenah dan keluarganya. Ani belum sembuh juga, ia kembali terserang kejang. Terus-menerus, kadang berselang beberapa jam, saat dibawa ke rumah sakit lagi, anehnya tubuh anak itu biasa saja, tak ada apa-apa, tapi saat pulang ke rumah mulai kejang lagi. Hasil pemeriksaan menyeluruh sudah keluar dan hasilnya semua normal. Katanya bagian kepala juga sudah diperiksa, tapi tak ada yang aneh. Bukan epilepsi, ayan dan semacamnya. Lebih jelasnya, tak ditemukan penyakit di tubuh gadis kecil itu. Mang Tatang dan Bei Nenah tak tahu harus berbuat apa, mereka benar-benar bingung dengan penyakit anaknya yang aneh dan tak ditemukan dokter. Pak RT mengusulkan warga agar memanggil sesepuh di kampung sebelah. Katanya di kampung sebelah ada orang tua yang sudah biasa menangani hal semacam ini. Ia percaya kalau kejadian ini ada kaitannya dengan mistis atau gangguan makhluk halus. Warga pun setuju, warga laki-laki berbondong menjemput orang tua yang dimaksud Pak RT dan sudah dikenal oleh masyarakat sekitar. Selang berapa lama, warga membawa orang tua yang biasa disebut Kiai Gofar. Pakaiannya serba hitam, tak menunjukkan seperti seorang kiai kebanyakan. Terlihat beda. Karena beliau memakai ikat kepala berwarna hitam dan terdapat keris yang diikatkan di pinggangnya. Lebih mirip seorang dukun atau pendekar. Laki-laki tua itu bersila, berbincang dengan warga dan Pak RT. Sedangkan aku dan Bei Nenah memerhati sambil menjaga Ani. Ini sih gangguan penghuni rumah, ada gendruwo di sini, tuturnya. Tahukan gendruwo itu suka menyetubuhi korbannya? Nah, bisa jadi anak ini dicintai gendruwo, jelas laki-laki itu. Gimana ini, Neng? Bei Nenah panik menatapku mendengar kata-kata Kiai Gofar. Jangan panik, Bei, belum tentu juga yang dikatakan Kiai Gofar itu benar. Istighfar saja, mohon perlindungan, tuturku. Masih tak percaya sepenuhnya dengan ucapan laki-laki tua itu yang sangat terang-terangan. Kiai Gofar komat kamit membaca sesuatu, ada pula ayat-ayat Al-Quran yang diucapkannya. Biarpun pelan, tapi telingaku dapat menangkap yang diucapkannya. Di kampungku biasa disebut jangjawokan dan ilmu yang Kiai Gofar amalkan terdapat buhun pula. Intinya beliau bukan Kiai Tulen yang mengutamakan akidah, tapi nyambi minta bantuan dari makhluk lain. Jin, Kiai Gofar meminta Mang Tatang menceritakan kronologi yang dilakukan Ani sebelum kejadian itu. Namun, Mang Tatang kurang tahu, karena ia kerja bersama suamiku waktu itu. Akhirnya Bei Nenah yang bercerita. Di pinggir rumah ini ada pohon sirsak milik Bu Bambang, tapi siapa saja boleh memetik dan memakannya karena memang tak diurus. Kala itu ada buah sirsak matang pohon, jatuh, buru-buru diambil Bei Nenah. Ketika Ani pulang sekolah perempuan itu memberikannya pada Ani, ia dan Mang Tatang juga makan sirsak itu. Kalau aktivitas Ani, seperti biasa, pulang sekolah anak itu belajar di rumah, jarang keluar dan tak pernah jauh dari Bei Nenah. Malamnya Ani kejang begitu saja,
begitu kata Bei Nena. Kiai manggut-manggut mendengar cerita Bei Nena. Lalu beliau menjelaskan, pohon sirsak itu, bertuan, dan penghuninya marah ketika Ani memakannya. Kuntilanak ada di pohon itu, jelas Kiai Gofar. Padahal aku masih ingat, aku pun ikut memakan sirsak itu yang waktu itu diberikan Bei Nena dan kusuguhkan pula pada ibu-ibu yang sering nongkrong di teras rumah, tapi kenapa hanya Ani yang kejang? Jadi menurut Kiai, anak ini kejang gara-gara makan sirsak? Tanyaku memastikan. Iya, bisa jadi seperti itu. Terus, katanya tadi diganggu genderuwo, mana satu yang benar? Aku menelisik. Bisa saja dua-duanya. Laki-laki itu tak terima saat aku menelisik. Kami harus gimana, Pak? Tanya Bei Nena gelisah. Soal itu, biar saya yang urus, asal lengkap saja sajennya, ulas Kiai Gofar. Lalu Kiai bertanya, siapa yang tinggal di sebelah? Bei Nena menunjuk ke arahku. Kiai pun memintaku menceritakan apa saja yang pernah kualami. Mau tak mau, aku pun menceritakan segala yang kualami selama di sini dengan gamblang. Berarti rumah ini ada penghuninya, harus diusir. Biar nanti saya adakan ritual, bukan hari ini, bisa besok kalau sajen sudah siap. Kiai melanjutkan, bahwa yang sering terdengar ramai suara-suara seperti perabotan dapur itu, ternyata kontrakan ini dibangun tepat di bagian dapur istana kerajaan jin. Kiai berjanji akan menyelesaikan hal ini sampai tuntas. Mana satu yang benar, diganggu kuntilanak, diganggu genderuwo, atau istana kerajaan jin? Bukan niatku memperolok, hanya aneh saja dengan penjelasan dukun itu. Jika jin yang mengganggu, aku percaya, tapi belum jelas penyebabnya apa. Ada jenis jin yang memang dengki, mengganggu, tapi ada juga jin, suruhan, atau memiliki tuan. Biasanya jin ini yang berbahaya karena ada yang memelihara. Jam menunjukkan angka 11, suamiku hari ini ada lembur. Dia tak akan berani pulang karena tak ada Mang Tatang. Aku dan warga pamit pulang dari rumah Bei Nena dan besok akan kembali membantu menjaga Ani. Tadinya malam ini aku ingin menginap menemani Bei Nena menjaga Ani, tapi ada yang harus kuselesaikan. Ya, harus. Segera mengunci pintu, mengambil air wudhu dan mematikan lampu di ruang tengah. Hanya cahaya dari lampu luar yang remang menjadi penerang ruangan ini. Geram dan kesalku sudah tak tertahankan. Aku duduk bersila di atas sajadah, tenang dan hening. Kuhela napas panjang, dan mengembuskan. Aku membaca zikir dan ayat suci, syalawat dan tawasul. Setelah selesai, aku bergumam, bukan bernegosiasi, tapi mematikan jika memang ada yang mengganggu Ani. Apa sebenarnya mau kalian? Hah? Apa nggak puas kalian bermain-main denganku saja? Marah, ya aku marah, entah pada siapa. Aku ingin tahu benarkah, mereka, yang menyerang Ani. Apa kalian bertuan? Kalau kalian memang bertuan, siapa tuan kalian dan apa hubungannya dengan rumah ini? Hah? Kenapa anak yang gak berdosa yang jadi sasaran kalian? Bukankah aku gak pernah pergi dari rumah ini? Apa masih gak cukup? Emosiku seolah memuncak, jika orang lain mendengar aku bicara sendiri, pasti aku dianggap sedang tak waras. Apa perlu aku minta bantuan kakek buyutku untuk memorak-porandakan tempat yang kalian sebut istana ini? Suasana terasa sejuk, sangat dingin. Aku yakin jika kalian sudah tinggal lama di kampung ini, pasti tahu siapa kakek buyutku. Nafasku makin memburu, ingin kulepaskan segala kekesalan yang entah harus pada siapa. Kiai Tarsa. Kalian tahu, kan nama ini? Ya, dia kakek buyutku. Kiai Tarsa. Hal ini pernah diajarkan kakek, semacam komunikasi dengan makhluk lain, tapi waktu itu bapak melarang aku melakukan ini. Namun, aku yang merasa terganggu ingin tahu dan memastikan jika benar ada makhluk yang menghuni rumah kontrakan ini. Wus, angin tiba-tiba menyapu wajahku setelah mengucap nama kakek buyut, entah dari mana datangnya. Pintu dan jendela jelas tertutup rapat, tapi angin yang datang sangat kencang. Baju yang kugantung di dalam rumah ikut bergerak tak karuan seperti terkena angin tersebut. Pakaian yang menggantung berjatuhan di lantai rumah,
berserakan seperti seseorang tengah marah. Apakah itu tanda bahwa mereka hadir di sini? Apakah mereka mendengar ucapanku? Suara Tarhim membangunkanku, sudah mau subuh ternyata. Aku tertidur di ruang TV, hanya beralaskan sajadah tanpa bantal. Tertidur dengan kemarahan dalam hati, segera aku beristighfar, memohon ampun pada sang pemilik hidup. Tak seharusnya aku begitu, tidur dengan kemarahan. Sudah jadi kebiasaan, sebelum tidur aku akan mengambil wudhu, lalu membaca doa hingga terlelap dengan tenang. Namun, malam tadi aku tidur dalam keadaan amarah memuncak. Pagi ini kuputuskan untuk ke rumah ibu, rindu rasanya beberapa hari tak bertemu. Apalagi dengan bapak, jarang sekali bisa bertemu, karena beliau sibuk mencari nafkah. Pergi pagi pulang petang. Perjalanan ke rumah orang tuaku sebenarnya cukup jauh jika berjalan kaki, tapi karena sudah terbiasa pulang pergi, rasanya tak membuatku lelah sama sekali. Sampainya di sana, tampak sosok lelaki yang sedang duduk di amben, membuatku tertegun. Ada rasa rindu yang begitu dalam, karena kami sangat jarang bersua. Bapak. Setengah berlari aku berhambur ke pangkuannya. Waalaikumsalam, Neng. Bapak tersenyum menyindir. Beliau tetap memanggilku Neng, meskipun ibu sudah mengganti panggilanku menjadi Teteh sesaat setelah adikku lahir. Kata ibu, aku sudah dewasa, nggak pantas disebut Neng, padahal panggilan, Neng, itu masih bisa digunakan untuk panggilan pada yang lebih muda. Assalamualaikum, Pak. Kucium tangan lelaki yang kusayangi ini. Bapak ini udah kayak orang sibuk saja, susah banget mau ketemu bapak, rajuku padanya. Bapak juga orang sibuk kok, sibuk cari nafkah buat beli beras. Beliau terkekeh sambil anteng menganyam posong. Bapak hari ini nggak dagang, ya? Diar mana? Tanyaku sambil celingukan mencari anak itu. Yang ditanyakan ternyata keluar dari dapur, membawa anyaman posong. Apa, Teh? Sahut Diar. Enggak, kirain kamu nggak ada di rumah, ulasku. Bapak sengaja libur, niatnya nanti sore mau ke rumah Neng, tapi sekarang Nengnya udah ada di sini, jawab Bapak. Ya, nggak apa-apa atuh kalau mau ke rumah Neng MAH, ke rumah saja. Dari kemarin minta Bapak datang, nggak muncul-muncul. Aku merengut. Lelaki kesayanganku itu terkekeh. Wajahnya tampak semakin menua, matanya teduh dan sayu. Dia lelaki pertama yang kucintai, hingga kini masih tetap kucintai. Bahkan waktu kecil aku bercita-cita ingin menikah dengan laki-laki yang baik seperti Bapak. Pak, Neng mau cerita sama Bapak soal rumah kontrakan Neng, cetusku. Cerita saja, ada kejadian apa lagi memangnya, tanya Bapak. Diar sudah cerita? Iya, makanya dia nggak mau nginap lagi, katanya rumah Neng ada hantunya. Bapak malah tertawa. Kuceritakan juga segala kejadian yang terjadi di kontrakan kemarin, terutama soal Ani. Bapak masih saja fokus dengan anyamannya. Kuceritakan juga kejadian malam tadi, tentang amarahku, kekesalanku. Bapak menoleh menatapku, mata sayu itu seolah menunjukkan kebimbangan. Bapak menghela napas panjang, seolah berat mendengar cerita bagian akhir. Bapak takut kalau Neng ikut campur, nanti Neng gak akan kuat, ulasnya sambil menatapku. Kebimbangan makin jelas tersirat di matanya. Maksud Bapak ikut campur bagaimana? Aku tak mengerti apa yang Bapak katakan. Neng mau tahu keberadaan mereka, kan? Iya, Pak, cuma mau tahu, soalnya ada dukun yang bilangnya inilah itulah, aku cuma memastikan. Neng, ada sesuatu dalam diri Neng yang sama seperti orang lain, dan sesuatu yang masih menunggu. Apa itu, Pak? Nanti Neng akan tahu. Satu saja pesan Bapak, jika terjadi kejadian yang lebih dari itu, jangan terima bantuan dari siapapun, selain dari Allah. Bapak yakin Neng kuat tanpa mereka. Allah sebaik-baik penolong. Neng masih nggak ngerti apa yang Bapak maksud, bisa jelaskan? Pintaku memaksa. Makin tak paham dengan kata-kata Bapak. Siapa yang Bapak maksud, mereka, itu? Sudahlah, nanti Neng pasti tahu, ringkasnya. Nanti Bapak datang ke rumah, insya Allah.
Aku masih penasaran sama kata-kata bapak yang tadi, apa maksudnya itu, Pak? Paksaku lagi karena sangat penasaran dengan kata, sesuatu. Neng ini yang terpilih, sudah begitu saja. Makin heran saja mendengar ucapan bapak. Masih kuingat, kala itu usiaku 7 tahun. Baru sekolah kelas 1 sekolah dasar, SD. Ketika libur sekolah, sering merengek minta ikut bapak berdagang. Bapakku itu kadang menolak, karena aku selalu menangis di malam hari, malamnya kakiku sakit semua, berjalan kaki ikut dagang membuat kaki pegal dan sakit, tapi aku tak kapok. Ibu selalu mendukung keinginanku untuk ikut bapak. Kalau aku ikut biasanya bapak memaksakan pulang lebih awal, beda kalau aku tak ikut, selalu pulang ketika hari gelap. Ibu selalu mencemaskan bapak, makanya ibu biarkan saja aku ikut dagang. Hari itu aku diajak bapak untuk ikut lagi seperti biasa, karena hari libur sekolah. Bapak janji hari ini akan pulang lebih awal. Kami mulai berkeliling dari kampung ke kampung menjajakan dagangan, aku sangat senang tak sedikit pun merasa lelah. Menjelang asar, bapak mengajakku pulang. Dagangan bapak belum habis, masih sangat banyak. Namun, karena bapak sudah janji, beliau tetap memilih mengajakku pulang. Jika diteruskan dagang, pasti akan sangat malam sampai ke rumah, bapak bilang kasihan padaku. Selesai salat asar di Tajuk, kami bergegas pulang, dulu masih belum mengenal roda untuk berdagang, bapak hanya memanggul dagangan di pundaknya. Perlahan semburat jingga mulai menghiasi langit, warnanya indah. Aku sering dengar jika sore hari, ibu memintaku agar menutup semua jendela dan pintu, sudah ada layung. Sering juga orang tua-tua zaman dulu mengatakan, jika sudah ada layung, akan ada sandekala, anak-anak tak boleh main di luar rumah. Di sepanjang perjalanan pulang, ada saja orang yang ingin membeli dagangan bapak, padahal hari sudah sore. Bapak pun sulit menolak. Tak terasa dagangan bapak habis, hari pun mulai gelap. Tak lama terdengar suara beduk di masjid, menandakan sudah masuk waktu salat maghrib. Aduh Neng, udah gelap, ayo kita pulang. Bapak mengajakku mempercepat langkah kaki. Tiba-tiba hujan turun deras, disertai kilat disambut langit menggelagar, suara guntur bersahutan, membuatku takut dan memeluk bapak. Bapak mengajakku berteduh, mencari musola sekalian melaksanakan salat maghrib. Selesai salat, bapak selonjoran di sudut musola yang kala itu masih panggung, menunggu hujan reda. Aku mengantuk dan menyandarkan kepalaku di pangkuan bapak, hingga tertidur. Bapak membangunkanku ketika hujan sudah reda. Ternyata Isya sudah lewat, kami pasti sampai ke rumah agak malam, karena masih harus melewati beberapa kampung lagi untuk sampai ke rumah. Sepanjang jalan terlihat sangat gelap, sama sekali belum ada penerangan untuk tempat umum. Hanya 1-2 rumah yang sudah memasang listrik, rumah yang lain kebanyakan masih menggunakan cempor sebagai penerang dalam rumah. Bapak mengeluarkan senter dari tas karungnya, senter aluminium warna perak, yang di dalamnya ada 3 batu baterai sebagai daya. Cahayanya berwarna kuning jingga seperti layung. Tiba di pematang sawah yang memisahkan antar kampung, kulihat di jauh sana ada sesuatu terbang dengan tenang. Terlihat seperti kain hitam, bergerak-gerak tersapu angin. Itu apa, Pak? Tanyaku sambil menunjuk. Bapak menoleh ke tempatku menunjuk. Neng lihat? Bapak berhenti sejenak seakan terkejut. Aku mengangguk. Sudah, enggak usah dilihat, pegang baju bapak, pinta bapak padaku. Aku berjalan memegang ujung baju bapak, sesekali menoleh ke arah kain terbang tersebut. Namun, tak bisa menebak apa itu. Memasuki usia belasan, aku mondok di kampung tempat kakekku tinggal. Waktu libur mengaji dan belajar di pondok, aku akan pulang dan menginap di rumah kakek. Kakek sering bercerita tentang sejarah zaman penjajah yang dialami kakek buyutku dulu. Kek, dulu aku pernah lihat kain hitam terbang di awan waktu ikut bapak dagang, apa itu ya, Kek? Ceritaku pada kakek seraya bertanya. Beliau tampak terkejut mendengar ceritaku. Kamu lihat Neng? Pertanyaan yang sama seperti yang bapak tanyakan dulu. Aku hanya mengangguk heran. Memangnya itu apa, Kek? Tanyaku penasaran. Lain kali saja kakek cerita,
sahutnya. Hal itu membuatku heran, bapak dan kakek sama sekali tak mau memberitahukan tentang itu. Hingga akhirnya suatu hari kakek menceritakan hal itu padaku. Menurut cerita kakek, dulu sekali, di kampung Caringin ada yang bernama Kiai Tarsa. Beliau adalah kakek buyutku, orang tersohor di seluruh kampung dengan ilmu kanuragan dan kebatinan. Yang dekat maupun jauh, pasti orang akan mengetahui nama beliau kala itu. Dulu orang kampung belum mengenal dokter, kalau ada orang sakit, maka kakek buyutkulah yang jadi tempat tujuan berobat. Beliau pun pandai meracik jamu dan ramuan herbal. Bukan hanya itu, beliau dapat menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan hal-hal gaib, termasuk hantu dan jin. Kala itu, Islam masih belum terang, masih banyak orang yang memakai kejayaan dan pelindung diri dari ilmu hitam. Termasuk kakek buyutku, yang memiliki peliharaan yang berwujud maung. Orang yang punya kejayaan, akan kebal, berumur panjang dan sulit meninggal menjelang sakaratul maut. Salah satu syarat memiliki kejayaan yang diagem kakek buyutku, yaitu beliau harus mewariskan penjaga tersebut pada anak cucunya sebelum meninggal, agar mudah menjelang sakaratul maut. Sang penjaga pun akan memilih sendiri anak cucu yang akan menjadi tuannya. Sekalipun sudah ditunjuk sebagai pewaris, sang penjaga akan memilih sendiri orang yang sesuai dengan keinginannya, tapi harus termasuk keturunan. Kakek buyut mulai menua, mengharuskannya mencari pewaris, ditunjuklah kakekku saat itu dengan menjalankan beberapa persyaratan. Namun kakek tak lulus, sang penjaga tak berkenan dengan kakekku. Hingga lahirlah bapakku. Zaman semakin berubah, hal-hal mistis sudah mulai ditinggalkan seiring tegaknya Islam. Bapak mondok di pesantren yang benar-benar menegakkan akidah. Hingga hal-hal yang menyangkut kakek buyut, tak diagem oleh bapak. Maung pernah menunjukkan jirim kepada bapakku, bapak yang sadar akan hal itu, memilih memutus rantai hubungan antara dirinya dan pewaris. Guru di pesantren bapak sering menganjurkan bapak meruqyah diri sendiri agar terlepas dari mereka. Kakek buyut sudah benar-benar tua, bahkan pernah sakit parah seperti koma, kalau zaman sekarang. Namun kakek buyut kembali sehat seperti sedia kala. Sering seperti itu. Bapak menginjak usia dewasa, saat itu kakek buyut sakit parah. Sering sakit parah begitu dan sembuh lagi. Bapak dan para guru sesepuh pondok, meruqyah kakek buyut sampai berminggu lamanya. Akhirnya kakek buyut yang sudah sangat sepuh berpulang ke haribaan ilahi. Bapakku juga bercerita, bahwa ruh kakek buyut kembali pada Allah, tapi jin korin kakek buyut jadi abdi di negara jin sesuai perjanjian mereka dulu. Kini, bapak sangat melindungi anak-anaknya dari hal-hal sebegitu. Bahkan ketika dulu aku bisa melihat kain hitam terbang, ternyata itu jirim yang lain sang penjaga, yang diwariskan kakek buyutku. Jirim tersebut ingin menjadikanku sebagai tuan, dan mengetahui bahwa aku adalah keturunan kakek buyut. Namun mereka hanya bisa memantau dari jauh, tak dapat mendekatiku karena bapak sudah membentengi hubungan kami dengan mereka. Ternyata akulah yang terpilih itu. Bapak menegaskan, orang yang terpilih, jangan lengah, mereka akan mencari kesempatan hingga kita membutuhkan mereka dan memutuskan, memanggil mereka. Sebenarnya aku tak percaya dengan cerita mistis yang diceritakan bapak dan kakekku tentang kakek buyut, tetap saja bapak memintaku agar selalu waspada. Sebaik-baik penolong adalah Allah. Pesan bapakku yang selalu terngiang hingga kini. Masih kuingat waktu belum menikah dulu, bapak kedatangan tamu. Teman lama yang merantau di Jakarta, orangnya suka sekali dengan hal-hal mistis. Dia bilang bisa sambat, karuhun. Dia juga meminta bapak untuk melakukan sambat pada kakek buyutku, cuma orang yang punya kejayaan yang bisa disambat katanya. Awalnya bapak menolak, tak pernah juga melakukan itu sebelumnya, tapi setelah dibujuk beberapa kali, akhirnya bapak setuju menuruti rasa penasaran kawannya itu. Teman bapak Pak Solihin mulai mengucapkan wirid sambil bersila, kepalanya tertunduk fokus pada bacaannya. Tiba-tiba ia tersungkur, lalu kembali duduk dan mengaku bahwa dia adalah kakek buyutku. Bapakku sengaja bertanya, siapa saja nama saudara kakek buyut,
Anehnya dia bisa menjawab semua pertanyaan yang diajukan Bapak. Bahkan dia juga tahu namaku dan adik-adikku, padahal Bapak sudah lama tak bertemu temannya itu. Waktu Bapak nikahan saja dia tak tahu, tetapi sekarang ini teman Bapak bisa tahu semua tentang kami. Macam-macam hal juga ia ketahui tentang seluk-beluk kehidupan kakek buyut. Setelah bosan bercerita, lalu Pak Solihin tergeletak seperti tak sadarkan diri. Namun tak lama, ia kembali sadar dan seperti sedia kala. Dia juga bertanya, apa saja yang dikatakan kakek buyut yang masuk ke tubuhnya pada bapakku. Sempat juga aku keheranan, lalu kutanyakan mengenai hal itu pada bapak. Kenapa bisa seperti itu ya, Pak? Padahal kakek buyut sudah lama meninggal, tapi masih bisa tahu semua tentang kita. Apa itu beneran kakek buyut, Pak? Tanyaku. Itu bukan kakek buyut, itu adalah jin. Jin korin dari kakek buyut kita. Ingat, jangan terperdaya, perlu kita imani, orang yang sudah meninggal dunia, tak akan bisa hidup lagi ataupun gentayangan. Walaupun sedetik dia ingin menghirup udara dunia, sudah tak akan bisa, jelas Bapak. Terputus sudah antara dia dan dunia kecuali 3 perkara. 1. Doa anak saleh dan salehah. 2. Amal jariah. 3. Ilmu yang bermanfaat. Hanya ketiga perkara itu yang akan tetap terhubung antara si mati dan dunia, lanjut Bapak panjang lebar. Aku angguk mengerti, jadi sosok yang merasuki Pak Solihin adalah jin korin jelmaan kakek buyut. Setiap manusia yang lahir, memiliki jin korin masing-masing. Termasuk Rasulullah, tapi jin korin kepunyaan baginda Rasulullah tak sama dengan kita. Sore hari sebelum pulang, ibu membungkus dendeng belut untuk lauk di rumahku, bisa awet beberapa bulan jika benar-benar kering, kalau ingin makan tinggal goreng. Suamiku juga suka sekali dendeng belut. Bapak memintaku untuk pulang lebih dulu, nanti lepas maghrib baru Bapak akan menyusul. Aku pun pamit pada ibu dan Bapak. Sampai di rumah segera aku masak, sebentar lagi Arofik pulang. Terdengar suara motor terparkir di depan rumah, disertai uluk salam. Aku tahu itu suara suamiku, terdengar derap langkah kaki menuju ke arahku. Istriku masak apa hari ini? Harum banget, tanya suamiku yang langsung memeluk dari belakang yang tengah memasak. Aku berbalik, mencium tangannya. Ih, mandi dulu sana, asem tau, ledaku mendelik. Adek, kan, suka makan yang asem-asem. Giliran yang asem malah nggak mau, sahut suamiku mengusik. Tangannya masih melingkar di pinggangku. Bedalah asam buah sama asam ketek. Hahaha, gitu ya. Suamiku tertawa lepas. Dek, di rumah Bey Nena ada siapa, kok masih ramai orang? Itu tadi Pak RT manggil orang yang mau obatin Ani, jawabku. Oh, bulat, usiku. Arofik terkekeh lagi. Aku menghidangkan masakan yang baru saja matang, lalu kami makan bersama. Rasa bahagia selalu bisa makan sama-sama walau dengan lauk yang sederhana. Selesai makan, suamiku bersiap ke musola untuk melaksanakan salat maghrib berjamaah. Pulang dari masjid, Arofik rebahan di ribaanku manja. Selalu minta dielus rambut, menghilangkan lelah seharian bekerja. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, sahutku dan Arofik serentak. Lalu ia bangkit untuk membuka pintu. Bapak. Apa kabar, Pak? Mari masuk, ajak suamiku senang dengan kedatangan Bapak. Mertua dan menantu itu duduk berhadapan di ruang TV, ngobrol ngalor ngidul melepas rindu. Semenjak kami mengontrak, baru kali ini Bapak menyempatkan berkunjung dan waktu pertama kali pindah waktu itu. Suami dan Bapakku sama-sama sibuk mencari nafkah, pergi kerja pagi, pulangnya malam. Sangat susah untuk mereka bertemu. Sekalinya bertemu rumah jadi riuh dengan percakapan mereka. Setelah puas bercengkerama, kami bergegas ke rumah Bey Nenah, mengantar Bapak untuk menjenguk Ani. Di sana juga masih ramai orang, para warga kampung yang sengaja menemani Mang Tatang menjaga Ani. Kiai Gofar juga sudah berada di sana untuk memantau Ani. Bapak masuk melihat keadaan Ani, duduk di samping anak kecil itu yang masih terlihat lemah. Besok kita ruqyah ya, Bu, ucap Bapak pada Bey Nenah. Kenapa enggak sekarang saja,
Pak? Tanya Beinena. Sekarang ada Ki Gofar, biar beliau saja, sahur Bapak ramah. Kiai Gofar tampak mendelik, seolah tak suka dengan saran Bapak akan meruqyah Ani. Bapak menghampiri laki-laki tua itu, mengusap-usap jenggot yang memenuhi dagunya berwarna putih. Ia lantrak-lintrik melihat Bapak yang mendekat. "Apa kabar Ki? Masih ingat saya?" sapa Bapak sambil mengasongkan tangan. "Siapa ya?" tanya Ki Gofar dengan alis berkerut. "Saya Hanafi, Ki." "Hanafi? Siapa?" Ki Gofar tampak tak mengenal Bapak. "Han, Ki. Cucu Ki Tarsa, jelas Bapak." "Hah? Kamu Han anaknya Supardi?" Ki Gofar meyakinkan. Bapak mengangguk. "Olah, sudah lama sekali kita nggak ketemu, sampean kok makin tua ayo," tutur Ki Gofar terkekeh. Sudah lama tinggal di Tatar Sunda, tapi Ki Gofar masih lekat dengan bahasa Jawanya. Padahal dia pasti tahu, sampean, itu kalau bahasa Sunda artinya kaki. Aku sedikit menahan tawa. "Ya tua, Ki, dah punya mantu. Ini anak saya," ulas Bapak menunjukku. "Jadi neng ini buyutnya, Ki Tarsa toh?" tanyanya sambil menatapku. "Iya, Kiai." Aku mengangguk pelan. Ki Gofar ini ternyata murid kakek buyutku. Waktu Bapak masih kecil, sering bertemu dengan beliau. "Saya agem ilmu dari Ki Tarsa, sampai sekarang hidup makmur, sehat, awet muda," tutur Ki Gofar membanggakan diri. Bapak tak menyahut, mereka sudah beda paham. Beda jalur. Kalau berdebat pun, yang ada nanti malah bentrok, Bapak lebih memilih diam mengiyakan saja setiap penuturan lelaki tua itu. Setelah lama berbincang, Bapak pamit pulang pada kami. Tak enak pada Ki Gofar, jika harus ruqyah malam ini. Besok saja berbagi jadwal, Ki Gofar bisa datang sore, sementara Bapak bisa meruqyah pada maghrib. "Pak, kenapa Bapak sebut Ki Gofar?" "Orang-orang sebut dia Kiai," cetusku bertanya sebelum Bapak pulang. Bapak lebih suka memanggil Aki sama Ki Gofar itu. Gelar Kiai hanya cocok untuk orang yang memuliakan dan menegakkan agama Islam, menjadi panutan para pengikutnya, serta jelas dalam keislamannya. Sedangkan Ki Gofar, Bapak tahu dia ngelmu dari siapa? Jawab Bapak. "Jadi nggak boleh panggil Kiai ya, Pak?" "Bukan nggak boleh, Bapak lebih suka panggil Aki saja," terang Bapak lagi. Beliau pun pulang dari rumahku dan berjanji besok akan datang lagi. Bersambung.